Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di analisa saham-saham terbaik minggu ini. Hasil voting, hasil pilihan Bapak dan Ibu dari alat robot yang muncul untuk minggu ini ya, Bapak Ibu. Berikut ini adalah weekly review-nya untuk alat robot, big data analysis, reinforcement deep key learning, yang muncul dari hari Senin tanggal 3 sampai hari Kamis tanggal 6 ya. Dan kita pilih 10 dari saham-saham yang alert ini, lalu kita voting dan Bapak Ibu pilih, dan yang terbanyak, 5 terbanyak akan kita bahas dan kita anggap itu adalah terbaik pilihan Bapak dan Ibu. Dan kita akan bahas dengan penutupan untuk hari Jumat. Sementara alert bot yang muncul di hari Jumat sudah dibahas ya di aftermarket close dan sudah di-upload juga, Bapak Ibu bisa nonton, termasuk pembahasan tentang weekly-nya. Oke, jadi alat robot ini Bapak Ibu muncul dari big data, dari algoritma reinforcement deep learning. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya nanti, linknya ada di deskripsi video. Disclaimer on Bapak Ibu, tujuannya untuk edukasi, jadi Bapak Ibu nanti ikutin saja step by step-nya dan jadikan saja sebagai second opinion. Tayor trade at your own risk, disclaimer-nya on Bapak Ibu, wajib punya trading plan dan money management. Jadi ini hanya untuk analisa saja untuk step awal. Step kedua lah setelah kita screening. Jadi anggap dari alert board itu adalah screening, lalu kita analisa. Kalau kira-kira ini risk reward rasionya bagus atau menarik dari technical analysis, jangan lupa menghitung risk reward ratio, lalu susun trading plan, apply money management, dan set and forget. Ya, mudah-mudahan kita beruntung, mudah-mudahan kita berrezeki dan menjadi profit. Untuk aftermarket close, Bapak Ibu bisa nonton. Linknya nanti saya upload saya masukkan ke deskripsi video. Jadi kita kebetulan hari Jumat kemarin kita cukup banyak ya, SMA, MTech, SA, ISAT, dan SSIA. Nanti Bapak Ibu bisa nonton, linknya nanti ada saya deskripsi video ya, masukkan. Nah, ini dia hasil votingnya Bapak Ibu. Ini dia saham-sahamnya yang dipilih oleh Bapak dan Ibu yang memberikan suaranya. Ada 244 suara ya dari alat votingnya. Saham-sahamnya yang di voting adalah Avia, BRMS, BRPT, Goto, HMSC, KLBF, PTRO, Raja, Tins, dan Telkom. Saya ucapkan terima kasih ke semuanya. Dan hasilnya dari 244 ini kita tertinggi adalah Avia. Ya, dia Avia 16% sebanyak 40 suara. BRMS 13% 32, dia suaranya sama dengan Goto, tapi karena dia abjad di depan kita masukkan duluan. Lalu HMSP 10% 25 suara. Telkom 10% 25 suara. Nah, ini ada Tins, saya cek tadi cuma 23. Dia cuma 23, berarti dia walaupun 10% tapi di luar ya, dan dia tidak masuk ke 5 besar. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah ada 23 suara yang memilih Tins. Raja ini menarik juga ya, PTRO. Ini Kalbe Pharma ini dibahas nih. Sayang sekali tidak dipilih. Jadi waktu workshop batch berapa ya? 42 atau berapa ya? 23. Kita bahas Kalbe Pharma. Waktu itu berapa minggu yang lalu lah. Nah, BRPT juga ada ya nanti. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa lakukan analisa sendiri untuk saham-saham yang tidak dipilih. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas suaranya. Kita akan bahas 5 ini ya, mulai Avia, BRMS, Goto, HMSB, dan Telkom. Alhamdulillah kemarin Bapak Ibu kita lakukan workshop volume price analysis dan Wyckoff method. Ini adalah round terakhir untuk tahun 2025. Kita tidak ada workshop lagi ya Bapak Ibu. Bulan November, nanti akhir November saya ada temu alumni di Bandung. Minggu depan harusnya ada workshop, tapi saya batalkan karena ada urusan dengan anak ya di sekolahnya, acara. Jadi bulan November tidak ada. Bulan Desember mungkin udah liburan akhir tahun, saya tidak ada weekend workshop. Januari juga mungkin paling cepat awal Januari, akhir Januari atau awal Februari kita akan lakukan lagi. Dan tetap
pesertanya terbatas ya Bapak Ibu. Kemarin alhamdulillah ini pesertanya ada yang datang langsung dari Abu Dhabi, ada yang dari Surabaya. Wah, macam-macam lah datangnya dari luar kota. Yang batch sebelumnya juga datang dari Semarang. Memang biaya workshopnya eh, murah karena kita tempatnya seperti ini, kelas-kelas biasa saja kita cari, bukan di hotel. Jadi biasa murah. Cuman memang tidak bisa online. Ada yang minta, Pak, tolong online. Ini kalau Bapak Ibu boleh tanya ke pesertanya, mereka ini sudah dipaksa supaya tidak waktu istirahatnya sebentar, semuanya fokus di kelas. Kalau online pasti kabur-kabur nih. Karena materinya begitu padat. Pengalaman saya 20 tahun, pengalaman saya di Wyckoff mungkin 14 tahun, 16 tahun. Semuanya dipaksakan satu hari. Sudah tidak mungkin bisa singkat ya Bapak Ibu. Jadi memang padat materinya. Lalu di kelas kita praktek. Jadi praktek ini memang harus ketemu langsung gitu. Jadi kalau belajar Wyckoff, teorinya saja, misalnya nonton video, tidak langsung merasakan prakteknya melakukan analisa, agak rumit, agak sulit ya, agak sulit. Mungkin bukan tidak bisa, agak sulit. Jadi supaya memperpendek learning curve-nya, ya kita paksakan ketemu saya satu hari. Dan metode ini bagaimana Bapak Ibu bisa percaya kalau tidak langsung ketemu saya gitu. Saya ngomong tiap hari ya bisa online, tapi kalau begitu ketemu saya baru ada ketemu EWRK-nya ya. Jadi cukup selesai, cuman itu ilmunya. Saya trading as bisnis dan volume price analysis, tinggal pesertanya melatih. Dan sudah dilakukan contoh latihan di kelas, nanti tinggal latihan kalau ada kasus-kasus tertentu. Kemarin juga kita bahas mana saham-saham yang Wyckoff-nya belum terbentuk, lalu kita juga bersama-sama akan mencari, lalu ya latihan lah ya Bapak Ibu. Jadi beberapa trik yang nggak sempat mereka tanyakan, ya tanyakannya di kelas. Dan ada yang bertanya, tapi kan saya tidak bisa menjawab pakai teks. Kalau pakai telegram, itu nggak bisa saya jawab. Kalau atau waktu terbatas. Nah, jawabnya di dalam kelas. Mudah-mudahan ilmunya tersampaikan, terserap semua, jadi bekal, jadi pandasan bagi yang berminat dengan mazhab, volume price, dan Wyckoff ya. Sampai bertemu tahun depan bagi yang berminat untuk mengikuti workshop. Dan tidak ada lagi tahun ini ya. Ada yang naik-naik berapa biayanya. Bapak Ibu yakinlah itu kalau kita berusaha supaya workshop kita tidak bayar pajak. Ya, karena kalau di hotel kita makanannya bayar pajak. Ini makanannya tidak bayar pajak. Ini ada pisangnya sini. Oke. Nah, seperti biasa untuk weekly kita akan fokus ke Wyckoff ya Bapak Ibu. Cuman sefokus-fokusnya saya sharing ilmunya itu hanya 5% dari 10%. Memang banyak yang tidak bisa saya sampaikan. Bisa baca buku sendiri, ya bisa. Saya coba cicil-cicil lah. Nah, bedanya dengan aftermarket close kan, kalau aftermarket close kita tidak terlalu fokus ke Wyckoff-nya. Ini kalau weekly kita fokus ke Wyckoff-nya karena data weekly-nya sudah valid. Sudah tutup di hari Jumat, jadi kita enak melihatnya ya. Jadi saya ada cerita beberapa pengalaman kenapa dari pengalaman banyak ketemu Wyckoff-nya di chart week. Oke. Kalau Wyckoff itu Bapak Ibu, dia nanti saya jelaskan ya di kelas di office ini. Wyckoff itu menjelaskan bahwa sebenarnya simpel sekali. Kalau membaca struktur market bahwa stagesnya, bahwa fase-fase yang dialami oleh pasar saham harga itu bergerak adalah pertama dia akan mengalami namanya akumulasi, lalu marking up, distribusi, dan marking down. Hanya 4 ya. Dan ketika akumulasi selesai, maka kita akan mendapatkan, kalau kita bisa teliti, kita akan mendapatkan the best time for buying. Dan biasanya 80% akan memberikan second chance to buy. Nah, kalau kita beruntung, kita akan mendapat namanya spring. Kalau kita beruntung. Nah, kemarin banyak yang bertanya, Pak Roy, ini apakah spring? Apakah ini utat? Uptrust? Saya di kelas kemarin menjelaskan, oh ini ciri-cirinya, ini yang palsu, ini yang antisipasi. Kalau ada spring, volumenya ciri-ciri seperti ini. Kalau spring itu atau utat, dia terjadi di dalam chart itu bisa satu candle, bisa dua candle, bisa berbentuk ini. Jadi polanya banyak dan banyak manipulasinya juga. Nah, sehingga
kalau saya jawab pakai teks, ada yang menjawab di grup, ya susah juga menjawabnya. Harus saya jelaskan ya. Oke, jadi kalau kita beruntung dapat spring, maka dia biasanya mantap. Oke, lalu distribusi biasanya kita akan mendapat the best time for selling, dan ini adalah second chance to sell, lalu dia akan markdown. Oke, nah struktur ini dijelaskan di dalam buku Wyckoff sebagai hukum ketiga. Jadi ada hukum pertama tentang supply and demand, hukum kedua tentang price volume analysis, volume price analysis, ya, hubungan antara price dan volume. Di situ kita belajar anomali, gitu kita belajar harmoni. Nah, yang untuk struktur Wyckoff ini adalah hukum ketiga. Nah, hukum ketiga Wyckoff dia bercerita tentang sebab dan akibat, ya, sebab dan efek, ya, sebab dan akibat lah. Kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya cause and effect. Nah, dia sangat logik bahwa tidak ada sesuatu. Idenya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi dari ruang hampa. Oke? Jadi, setiap adanya akibat, pasti ada sebabnya. Jadi itu dia bilang, kalau kita menemukan perubahan di harga, kita harus mencari apa penyebabnya. Nah, Wyckoff menjelaskan, setiap terjadi marking up, atau bahasa kita adalah saham yang bullish, pasti ada fase akumulasinya. Nah, cuma ada ciri-cirinya, semakin panjang akumulasinya, maka marking up-nya berdampak seperti apa, itu panjang lagi ceritanya. Jadi setiap ada saham-saham yang jatuh atau markdown, pasti sebelumnya adalah disebabkan adanya fase distribusi. Pasti didistribusikan dulu. Nah, ini disebut dengan hukum ketiga dan kita pelajari detailnya. Jadi Bapak Ibu, apa itu yang saya bicara? Ada fase accumulation, marking up, distribution, marking down. Ini adalah hukum Wyckoff, ya. Jadi dia sebutkan adalah penyebab, ya, cause, ya, adalah bukti bahwa adanya market maker yang melakukan akumulasi sehingga kemudian berdampak terhadap saham itu naik. Begitu juga sebaliknya, pasti ada composite operator atau composite man atau strong hand atau market maker yang setelah selesai melakukan distribusi hingga saham kita jatuh. Pasti, ya, gitu. Itu menurut hukumnya, ya. Jadi marking up adalah akibat dari suatu akumulasi dan marking down adalah penyebab terjadinya marking down adalah akibat dari sebuah distribusi yang dilakukan. Jadi itu hubungan cuma itu saja, ya, Bapak Ibu. Nanti di dalamnya ada variasi, ada redistribusi, ada reakumulasi. Itu strata nanti, ya, strata composite operator. Baik, itu. Nah, langsung kita pindah aja ke Telegram botnya. Jadi sharing ilmunya cukup singkat saja, tapi itu adalah bagian penting dalam metode Wyckoff. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, lagi-lagi jangan lupa untuk ketik #, untuk melihat list perintahnya. Jadi, intinya jangan sampai salah Telegram bot. Ya, Bapak, karena ada beberapa kan, ada banyak juga Telegram bot. Cuman kalau Bapak Ibu sudah ketemu ada namanya perintah forum price, mudah-mudahan sudah tidak salah. Jangan sampai perintah bot yang lain diketikkan di sini, itu biasanya nggak akan berjalan. Oke, lalu untuk tutorial, lagi-lagi Bapak Ibu, jangan lupa ketik tutorialnya. Bagi Bapak Ibu yang belum ada rezeki, belum ada waktu, belum ada kesempatan untuk mengikuti workshop volume price, bisa ikut tutorial di sini. Bagi yang belum sempat mengikuti level basic, ya, ini tutorial membuat trading plan, dan beberapa tutorial yang lainnya bisa ditonton di sini, ya. Oke, kita akan review dulu composite karena nanti ada hubungannya dengan weekly dari saham-saham, ya. Cuman Bapak Ibu detailnya silahkan nonton after market close. Jadi kalau lihat di Telegram channelnya, di mana after market close-nya? Ya, di sini, ya, sudah ada di sini. Bapak Ibu nanti lihat aja di deskripsi video, sudah ada after market close. Jangan lupa juga join Telegram channelnya karena update-nya ada di situ. Oke. Saham pertama yang akan kita bahas adalah Avia, Bapak Ibu. Avia ini kita sudah bahas hampir setengah bulan yang lalu, ya, tahun 2005 tengahan kita bahas atau awal tahun 2005 karena
waktu itu kita mendeteksi bahwa Avia ini adalah salah satu saham yang kita incar bagi yang sudah ikut workshop VPA, Wyckoff Method. Dia belum terjadi Wyckoff strukturnya, struktur besar. Jadi saya sudah akumulasi, waktu itu kita akumulasi bersama-sama adalah MBMA, Avia, lalu NCKL, baru Archie. Itu memang kita bahas di kelas. Kemarin juga kita bersama-sama membahas dan ketemu juga beberapa saham yang wajib dipantau karena Wyckoff-nya sejak IPO dia belum terbentuk struktur besarnya, atau dalam kata lain masih akumulasi. Jadi kita deteksi juga di kelas saham-saham yang potensial nih. Ya, semakin panjang akumulasinya berdasarkan teori kita bahas bersama-sama. Contohnya itu semakin bagus. Oke, dan itu juga nanti selalu saya ingatkan kepada teman-teman di grup alumni yang sudah dapat ilmunya supaya kalau ketemu kita bahas bareng-bareng gitu. Oke. Ya, sekarang kita lihat aja dengan VPA Weekly Composite. Ya, ini untuk menjelaskan Bapak Ibu. Kemarin sebelumnya kita punya di weekly itu Aptras Bar. Jadi di kelas kemarin kita bagian terakhir adalah hukum kedua Wyckoff, hubungan volume price analysis. Kita membahas namanya sinyal, namanya Aptras. Sinyal Aptras ini ada sinyal VPA, biasanya muncul di sini. Dia volumenya besar, ya, volumenya besar. Dia rata-rata, tetapi dia perlu divalidasi dengan namanya down bar. Ya. Down bar ini adalah candle. Nanti juga ada sinyal VPA, biasanya misalnya sell candle ya, dia harus close di bawah uptrustnya. Nah, di saat uptrust terjadi, di daily-nya kita prediksi ada utat di daily. Nah, saat ini di weekly-nya tidak valid, ya tentu kekuatan weekly lebih besar daripada kekuatan daily. Daily tidak bisa mengalahkan, walaupun di daily-nya ada utat, tapi karena di weekly-nya belum valid, ya tidak jalan barang itu. Oke, ya itu dulu. Lalu kita lihat harga selalu mencetak all time high ya. Nah, ini ciri-cirinya ya. Selalu high. Sementara kalau Bapak Ibu lihat sesuai dengan hukum kedua Wyckoff, harusnya ini disebut dengan anomali. Fakta bicara ya. Ini fakta. Fakta dan data bahwa price selalu membentuk high, volume selalu down volume. Ini namanya down volume, nanti ada namanya up volume, down volume, high volume, itu macam-macam namanya. Oke, ini adalah down volume, trennya down dan bahkan dia minggu ini di bawah rata-rata. Cuman dari pengalaman saya untuk komposit agak sedikit tidak bisa dipakai bulat-bulat hukum Wyckoff karena mungkin terjadi switching. Oke ya. Nah, kemarin saya sudah jelaskan kenapa ini perlu berhati-hati. Mungkin dia switching dan sudah jelaskan juga kemarin. Nah, yang sekarang kita lihat komposit ini dia merayap, kalau bahasa Inggrisnya itu crawling. Crawling merayap di atas upper downchian. Nah, ini upper downchian, ini upper downchian ya. Kalau dia merayap di upper downchian, dia siap-siap jatuh. Kalau dia merayap di upper downchian yang makin panjang, kalau bullet segini, dia jatuh dalam ya. Nah, ini kenapa nggak jatuh? Dia menunggu kejatuhan berikutnya. Nah, ini dia naik, bahkan lebih tinggi naiknya ya. Naik terus. Perlu kita waspadai ya. Perlu kita waspadai. Sementara dia terjadi divergen. Nah, ini selain pertama kita duga terjadi switching, juga terjadi crawling. Oke. Jadi kita tinggal menunggu sesuatu saja. Siapkan cash Bapak Ibu. Strategi saya mungkin saat saham-saham yang sudah kena all time high, mungkin dia siap-siap saya TP, profit taking atau sell on strength, tergantung nanti bagaimana setelah ini saya kondisikan. Jadi kan setelah ini saya akan merapikan mingguan saham-saham saya, merapikan trading plan. Kadang-kadang plan saya ubah tergantung kondisi data terakhir. Jadi itu saja pembahasan weekly-nya dari Bapak Ibu sendiri, bukan saya mengada-ngada. Lihat harganya naik, volumenya turun. Nah, ini Bapak Ibu bisa pelajari yang sudah ikut workshop
kita bahas di hukum kedua Wyckoff. Yang belum bisa baca-baca buku dan cari-carilah ya apa hubungan antara price dan volume. Cuman harus dikonsider ini indeks ya, agak berbeda. Kemarin saya sudah jelasin di kelas. Oke. Kita lihat dengan daily VPA composite. Jadi benar daily-nya all time high dan tembus bodinya lumayan signifikan. Hanya saja volumenya. Jadi ini menguatkan bahwa dia terjadi switching ya. Jadi lihat, dia naik, turun dulu, naik lagi, turun dulu. Kalau naik lagi, siap-siap turun dulu. Nah, turunnya apakah dia jebol? 7854 inilah batasannya. Jadi kalau udah turun, kita buy-nya dekat-dekat bawah sini lah. Karena di situ ada demand zone-nya. Atau di bawahnya lagi, kita lihat aja VBP composite. Jadi, kita tidak membeli composite ya. Kita tidak beli indeks. Tapi kita secara psikologis, bahwa nanti kalau dekat-dekat bawah sini, kita lebih agresif buy on weakness. Jadi kalau turun-turun di sini, jangan beli. Tergantung sahamnya. Kalau sahamnya lagi marking down, kita tunggu lagi jauh di bawahnya demand zone-nya ya. Oke, jadi ini hanya untuk faktor psikologi saja, bagaimana kita menerapkan agresif atau tidak agresif di money management. Kita belajarnya di level basic ini ya. Baik, tadi kita bahas akan kita bahas saham pertama, yaitu Avia. Kita cek dulu alert Avia. Oke, Avia ini kalau kita lihat sebelumnya dia ada di 26 September. Lalu bulan Oktober dia tidak ada. Kita dulu masuknya sudah agak lama ya Bapak Ibu. Kapan ya? Di sini ya fresh-nya. Tapi pada intinya dia lagi turun, kita deteksi dan sudah buy on weakness. Pas lagi turun-turunnya dan kita bahas di level advance. Dan kita bahas juga list saham-sahamnya yang kita duga dan beberapa sudah naik seperti Archie ya, sedang jalan seperti MBMA. Oke, Avia boleh kita katakan fresh untuk stage sekarang, tapi kalau kelihatan di sini bottomnya mungkin di antara bulan 12 sampai bulan 7 ya, bulan 12 2004 sampai bulan 7 mungkin di sana ada bottom. Nanti kita lihat chartnya. Kita cek dulu dengan Speedo Avia. Avia daily-nya dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan W-Star weekly-nya, W-Star Avia. Hanya ngecek-ngecek saja ya. Salah. W-Speedo dulu, W-Speedo Avia. Weekly-nya juga dia berada di zona grid, artinya demand-nya juga lebih besar pada supply. Untuk weekly kita cek dengan Star Avia. Oh, dia 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita lihat 4 hari terakhir dia sudah naik. Kemarin alertnya tanggal berapa ya tadi? Tanggal 5 ya, tanggal 5, 6, 7. Oke, sekarang kita cek weekly-nya. W-Star Avia, apakah dia habis panik terlebih dahulu? Oh, belum ya. Di sini dia belum masuk ke zona panik, tapi sudah mengarah langsung ke zona grid. Tidak apa-apa. Kita lihat dulu Wyckoff-nya, VPA Monthly Avia. Kalau nggak salah dia mau ada dividen ya, 11 apa, itu saja. Nggak tahu berita lainnya. Kita lihat. Jadi, Avia ini, Bapak Ibu, sejak di IPO, dia di Wyckoff ini terserah ya, Bapak Ibu, mau pendekatan apapun. Tapi saya karena tradingnya menggunakan Wyckoff, maka kita analisa secara Wyckoff. Ini disebut dengan markdown. Oke. Lalu di sini dia bottoming Bapak Ibu. Mungkin ini sinyalnya adalah namanya stopping volume. Jadi stopping volume di weekly itu sangat kuat ya. Ini sudah dibahas di kelas. Ini adalah mungkin inilah selling climax, ini adalah auto rally, ini adalah secondary test. Lalu dia ke sana, kita anggap ini adalah fase B. Tapi sebenarnya Wyckoff itu jarang saya temukan terbaca baik di monthly. Dia akan terbaca baik di weekly, tapi kalau teorinya bisa aja di mana saja ya. Bahkan anak calling itu membuat dia untuk forex bisa di 5 menit. Tapi saya tidak pernah melakukan itu di pasar saham Indonesia. Oke, ini anggaplah mungkin sekarang dia masih fase B dan ke sana mungkin kita sudah mulai akumulasi, lihat volumenya ini. Oke,
Jadi untuk sementara di monthly-nya terdeteksi bahwa dia sejak IPO sudah markdown dan mungkin sekarang change of character ya. Kita cek dengan VPA Weekly Avia. Kemarin ada yang kaget tuh, bukan kaget ya. Akhirnya setelah bertemu saya baru paham. Oh itu loh maksudnya Pak Roy, change of character. Oke, ini adalah markdown. Ya ini ya ciri-cirinya. Kemarin kita sudah bahas di kelas ya ciri-ciri dari selling climax. Ini PS-nya. Di sini adalah selling PS ya. Ini adalah selling climax. Boleh ini ya. Nggak apa-apa yang mana saja. Enaknya begitu. Kalau Wyckoff, kalau masih di fase A kita bebas aja. Selling climax, auto resistance, secondary test, dia tes secondary test itu mana? ST ya, ST. Ini berarti kita punya change of character ya. Ini fase A. Nah, udah fase A Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan menduga dia berada di fase B. Tentu kita harus cari volumenya. Saya rasa kalau candle-candle seperti ini dan kita berada di sini, bisa jadi weekly-nya berada di fase B. Oke ya, jadi bola balik kita belum tahu. Kalau dia break, nah ini belum ketemu spring-nya, mungkin. Tapi apakah ini menjadi spring? Ya boleh saja. Tapi jangan dipaksa. Ya, yang penting kita udah masuk saja ya. Kalau nggak masalah masuknya itu harusnya di bulan 7 tadi kalau kita lihat alertnya. Bottoming-nya ya kita membahas Wyckoff-nya itu sejak di sini, sejak fase A. Di alumni sudah kita bahas ini. Saya sudah masuk ya. di daily tapi waktu awal-awal di sini dan di sini ada juga masuk. Nah, sekarang kalau dia close sekitar 400 berapa ini Bapak Ibu? 480 berapa lah itu. Kalau dia break itu ke atas, maka mungkin dia menjadi the best time for buying weekly. The best time for buying, nanti kalau dia berbaik hati akan memberikan second chance to buy ya. Jadi untuk weekly ini kita punya sinyal effort to rise bullish sign. Jadi kemarin sudah dibahas kalau effort to rise bullish sign itu bulatannya di tengah, volumenya besar. Jadi volumenya di sini dia sangat besar, spreadnya juga lebar, close-nya upward. Jadi dari volume price dia sudah bagus karena sudah ada sinyal ini. Ini dia sudah tes berkali-kali, no apa ini? No supply mungkin ya, Bapak Ibu. Atau tes for supply, volumenya kecil jadi mantap juga, tinggal kita tunggu break up. Jadi kalau Bapak Ibu sudah masuk akumulasi saya kalau nggak salah akumulasinya setelah candle ini. Karena sudah terdeteksi fase A dan sudah ditahan berapa lama. Kalau dia break jangan dilepas dulu ya Bapak Ibu ya, karena Wyckoff-nya akan berjalan mudah-mudahan. Kalau belinya sekitar 400 ya sampai 800 sebaiknya cukuplah dijual setengah ini. Kayak gitu. Jadi kalau kita lihat candle terakhir ini dia ledakan volume juga di weekly. Lihat tuh. Boom ya. Di weekly-nya ledakan volume. Sinyalnya sudah ada. Baguslah kalau dari weekly-nya. Tinggal kita menunggu dia membentuk high high. Jadi ready to uptrend untuk masuk ke fase D-nya. The best time for buying. Oke. Sekarang kita lanjut dengan VPA. VBP-nya dulu, VBP Avia, kita mau lihat kalau dia turun nanti second chance to buy di mana. Salah pula, VBP Weekly Avia, kita lihat dulu. Nah, jadi kita punya demand zone di sini ya. Ya pas juga lah, saya akumulasinya di zona-zona ini nih. Oke, jadi kalau dia 450 ke bawah, itu sampai bawah ini, nanti cek di bawah ini adalah demand zone. Di sini, dia beberapa kali ada supply zone ya Bapak Ibu. Dari sini supply zone-nya, kena supply masuk satu kali, udah tes berkali-kali ya. Tes. Jadi mudah-mudahan, kalau dia supply zone ini lewat, mudah-mudahan dia break ke atas naik. Tinggal kita punya rejection di sini, ini adalah supply juga. Baru ada rejection di sini, supply juga. Ini ada supply. Ya, target kita targetkan mungkin ini IPO-nya lah. 800 lumayan ini beggar kalau belinya di 350. Bawah ini ada 300, 400 lah. Mudah-mudahan sampai 800 ya. Jadi cukup kita kalau trading dapat 100% lumayan. Oke ya, jadi perlu kalau dia turun nanti buy on weakness-nya di demand zone ini. Cuman di atas kita tetap harus tabah ya. Karena ada rejection yang merupakan supply zone karena kita identifikasi sebagai sell mother candle.
Oke, kita lihat daily-nya VPA Avia. Jadi biasanya wyckoff di saham-saham Indonesia itu berjalannya di weekly, entry-nya di daily. Jadi entry-nya kalau nggak salah di sini ada alert, the best time for buy-nya di sini. Di sini saya akumulasi terus ya, karena stop loss-nya karena main di weekly, stop loss-nya ada di bawah. Sekarang dia bolak-balik ya. Apa yang dilakukan? Nah ini memang menunggu break upper down-cian. Jadi kalau saya masih ada demand zone di sini, masih ada buy ya Bapak Ibu. Jadi kalau dia turun ke bawah ngambil sambil menunggu apa namanya dividen ya. Nah ini Avia sinyalnya adalah effort to rise, effort to move up fail ya, bearish sign. Dia adalah kalau tadi kita ketemu namanya sinyalnya adalah stopping volume, ini adalah stepping out. Oke, jadi dia kalau kita lihat ini sinyal double, ini ada bullish sign, ini ada stepping out. Kita lihat volumenya, ya. Oke, jadi kalau besok dia turun juga, no worry karena volumenya rendah. Seandainya kemarin ini volumenya besar, berbahaya. Oke, jadi mungkin masih ada buy on weakness di bawah-bawah ini. Kita lihat ada demand-nya. Mungkin di atasnya ada supply yang buat dia menunggu sesuatu pullback dulu, mengambil demand untuk naik. Ya, sekali ini kan low, ini high. Dia harus turun dulu, cari high low. Kita nggak tahu di mana. Naik higher high. Itu yang kita tunggu. Sementara stop loss biarkan saja. Saya belum menaikkan stop loss, masih di bawah sini stop loss-nya. Jadi di bawah 400 ini biarkan saya dulu stop loss saya di situ karena pembelian saya masih di sini belum saya ubah karena bermainnya di weekly ya. Jadi satu kali tes, dua kali tes, mudah-mudahan segera break dia. Kalau tadi dia volume besar agak berbahaya. Saya masih ada buy on weakness sampai 420 sampai 400 ini masih ada buy on weakness saya. Lalu apa lagi? Ya ini pasti volumenya kecil ya, candlenya juga dia ada rata-rata. Jadi menurut saya sih kalau dia turun dengan volume kecil itu kesempatan buy on weakness. Piramidanya agak ramping ya. Jadi mungkin ini 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot di bawah ini yang banyak nih ya. Sampai 400 yang banyak stop loss apa piramida saya. Kita cek dengan VBP Avia. Jadi strateginya itu stop lossnya masih jauh di bawah saya karena mainnya di weekly. Sama kayak MBMA stop lossnya jauh karena dia main di weekly. Di manakah mulai buy on weakness saya? Ini kan ada nih. Jadi kalau dia kena di sini saya akan dapat. Terus di sini pakai pip nanti ya. Sampai di bawah sini yang banyak. Jadi misalnya ini tipis, kecil. Nah di sini piramidanya gede nih. Susah juga. Gini. Jadi di sini ramping. Mungkin ini 5, 10, 15 lot, 20. Ini 100, 200, 400, 500 lot gitu ya. Jadi kalau mau ekstrimnya seperti itu. Begitu di bawah zona ini posisi lot size untuk buy on weakness-nya lama. Artinya saya berdoa supaya dia turun supaya dapat posisi di bawah untuk naik. Tapi kalaupun sampai di sini saya sudah punya. Ya. Ya, ini yang demand zone sebesar inilah yang mulai besarnya nih. Ini mulai dari sini. Memang agak besar ya. Biarkan saja itu karena mainnya di weekly. Oke. Kita lihat dengan foreign flow Avia. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Avia. Kita lihat Avia naik saldo terus Bapak Ibu ya. Kemarin tipis saja 0,2 miliar asingnya net sale di bawah 1 miliar. 5 hari ada 29,1 miliar net sale, dalam 20 hari 37,3 miliar asing net sale, dalam 60 hari ada 97,4 miliar asing net sale, dan 100 hari 317 miliar asing net sale. Ini asingnya besar sekali ya, net sale terus. Jadi besok kalau mau buy on weakness bisa tunggu di 448 mungkin 1 lot misalnya ya. Ini contoh aja. 438 2 lot di sini 4 lot di bawah ini 8 lot di bawah sini 8 bagi 2 16 lot di sini mungkin 32 lot gitu ya. Jadi makin bawah makin besar dia. Contoh ya level-level itu. Pakai otomatis aja bikin. Kita nggak tahu kapan dapatnya ya. Baik, atau ini ke Bapak Ibu cek dulu DOM-nya. DOM Avia. Asingnya gimana? Apakah dominan atau enggak? Kalau dia tidak dominan, oh lihat nih cuma 1,9% ya. Jadi asingnya 98 dalam 5 hari 85, lokalnya ya boleh kita bilang kalau asingnya net sell terus mungkin dia tidak dominan.
yang dominan ini Indonesia mungkin ya, orang lokalnya atau ownernya lah, kita nggak tahu ya. Harus cek dulu data yang lain. Tapi kalau kita lihat asingnya, kalau dia naik sell terus ternyata dia tidak dominan, ya no worry aja. Nggak apa-apa, jangan diikutin juga asingnya karena dia kan nggak dominan. Oke, itu saham kedua adalah BRMS, Bapak Ibu. Kita lihat dengan alert BRMS. BRMS dia tidak fresh, ini sudah naik tinggi, bulan 6 ada, 7 ada, 8 ada, 9 ada, 10 ada, 11 ada. Jadi dia sudah punya siklus tertentu. Jadi alert mungkin kemarin tanggal 3 dan 5 itu bukan untuk membeli, tapi untuk menaikkan stop loss. Kita cek dengan Speedo BRMS. Dia berada di zona netral, artinya supply-nya sama kuat dengan demand. Kita langsung aja lihat star BRMS. Weekly-nya Bapak Ibu bikin sendiri ya. Kalau di daily rotasi saham relatif terhadap composite dia jatuh ya, melemah ini Bapak Ibu untuk penutupan hari Jumat. Kita lihat dengan VPA monthly BRMS. Kita lihat struktur BRMS. Oh, dia sudah naik tinggi Bapak Ibu. Lihat ini mungkin karena ada terjadi sesuatu perubahan pemilikan. Dulu kan BRMS ini punya Bakri ya. Nggak tahu sekarang masih Bakri juga mungkin. Tapi sudah ada ini yang lain. Kita lihat ini ya. Jadi memang para bottoming di mana? Ya mentok di sinilah, sama seperti Goto mungkin salah satu yang wake off-nya belum dapat nanti kita bahas. Ini adalah marking up-nya. Wah, dia ke atas ini siap-siap ya. Kalau udah selesai pestanya mungkin dia akan turun lagi. Oke, itu monthly-nya Bapak Ibu, dia sempat tertinggi di 1150. Sekarang kita cek dengan VPA weekly BRMS. Jadi wake off-nya di weekly-nya adalah marking up, dan sekarang kita cek juga. Jadi memang terjadi pattern perubahan. Sebelumnya di sini dia pattern-nya semacam ya boleh kalau dibilang akumulasi, karena berubah langsung volumenya ya. Ini adalah the best time for buy ini ya, buying-nya mungkin dia ini adalah stepping stone-nya. Lalu dia lanjut ke atas dengan pattern yang berubah ya. Dan sini pattern berubah, cuman kenaikan ini kalau Bapak Ibu belajar volumenya lihat. Jadi terjadi divergen antara pergerakan saham yang sangat ekstrim, ya hampir beggar dari 500 sampai 1000 dengan volume yang menurun. Oke. Dan di BDT-nya juga dia sudah plateau. Dan nanti Bapak Ibu kalau sudah melihat trennya turun, berarti dia ada ramping down ya. Jadi itu mulai distribusi. Oke, sekarang kalau Bapak Ibu punya BRMS, ya target-targetnya di 1150 itu amankan dulu. Sisanya let profit run. Oke, kita nggak kelihatan stop loss-nya. Kalau di weekly stop loss-nya apa? Ya swing low yang terdekat inilah ya. Karena volumenya kalau lihat trennya down. Volumenya ini ada rejection ya Bapak Ibu, artinya supply masuk. Sinyalnya tidak ada di weekly-nya. Jadi saya bingung juga mau ngomong apa. Volumenya memang dia rata-rata, spread-nya dia rata-rata, close-nya mid. Close mid ini bahwa volumenya ini sama kuat, artinya mungkin ada di dalamnya volume supply atau volume demand. Sekarang kita lihat daily-nya, VPA. Kita lihat VBP dulu. VBP weekly BRMS untuk mendeteksi di manakah demand terkuat. Kayaknya agak jauh ya kalau jatuh. Ya agak jauh ya kalau jatuhnya di sinilah. Kalau kita percaya dengan ini, tarik garis ini. Ya, di situ dia barang tuh ya. Jadi, kalaupun dia jatuh bisa jatuh ke sini, cuman nggak tahu kapan. Ya, di sini ada supply-nya nih, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau naik ke atas nih akan supply orang-orang yang nyangkut nih akan keluar nih. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA BRMS. Mudah-mudahan stop loss-nya bisa dikontrol di sini karena naiknya sudah tinggi juga. Oke, jadi stop loss-nya Bapak Ibu di 2 tick di 480. Jadi itu saja yang bisa kita lakukan kalau untuk membaca struktur market ini. Jaga ini saja karena kalau dia jebol maka akan menjadi the best time for selling. Oke, jadi yang kita pastikan karena kita tidak tahu saham ini akan naik atau turun secara 100% pasti, maka kita amankan saja stop loss kita, bikin berlapis di trading plan. Jadi 480 kita stop loss kita mulai dari 830
berlapis ya, 825, 820, 815, 810. Bikin stop loss berlapis. Jadi di sini stop lossnya berlapis. Kenapa? Kalau ini menjadi, kalau kita baca wake off-nya, ini daily ya. Oh ya, nggak apa-apa lah baca wake off daily. Ini adalah selling climax, ya, auto reaction. Sekarang menjadi secondary test. Kita nggak tahu akan kemana. Tapi kalau langsung dia bolak-balik lalu turun ke bawah, maka dia akan menjadi the best time for selling. Kalau lihat volumenya, dia nyatakan no supply. Oke, no supply artinya dia coba tekan ke bawah, supply nggak ada, supply-nya adanya kemarin. Tapi dia masih dalam satu body. Volumenya low, spread-nya narrow, ya tidak ada anomali ya. Memang kalau spread narrow ini volumenya harus low. Berarti candle terakhir dari volume price analysis, kita candle terakhirnya mengalami harmoni. Harmoni nih, ya tidak ada yang aneh-aneh. Jadi sebelumnya spread-nya besar, volumenya juga besar. Ini kan spread besar dua ini. Yang ini dari tuh. Kalau dua ini spread-nya besar, volumenya besar juga. Nah, yang ini volume kecil, volumenya. Jadi tidak ada anomali. Low, high, high, low, high, high. Ya, kalau dia close ke bawah dengan volume besar juga tidak ada anomali. Makanya stop loss-nya harus dijaga. Sekarang kita yang diatur adalah stop loss-nya tadi di bawah dan 1190 jadikan profit taking. Amankan dulu. Ya, takutnya double top, sisanya lihat profit run. Itu saja yang bisa dilakukan lah. Kalau lihat volumenya kan begini-begini saja nih Bapak Ibu ya. Ya ini juga kalau kita lihat memang terjadi distribusi dalam 3 candle terakhir. Oke. VBP-nya mudah-mudahan berguna ya, VBP-nya dari BRMS. Ya, jauh ini yang saya katakan tadi jauh Bapak Ibu. Di sini kita punya supply and demand zone. Nah, ini dia barangnya. Kalau dia jebol maka exit karena dia otomatis menjadi supply zone. Saat ini menjadi apa dia? Saat ini adalah demand zone. Sampai dia jebol, dia akan otomatis menjadi supply. Di mana lagi dia kejar? Dia ini jauh ya. Ini adalah demand zone-nya. Walaupun di dalamnya kemarin kita sudah belajar, di sini juga ada demand. Ini adalah rally, base rally, base rally, base rally. Ini ada gap. Ya, jadi mungkin ke SSIA dia akan turun, akan tertahan di sini dulu untuk menutup gap. Oke ya, jadi ada level-level yang pasti. Jadi pastikan stop loss-nya Bapak dan Ibu terjaga dengan baik. Karena dia jatuh, dia akan mengejar level-level ini. Dia mengejar level ini ya. Ada gap di situ. Di sini ada rally base rally. Di sini ada yang besarnya untuk menahan. Jadi siklusnya akumulasi, marking up, distribusi, marking down, kembali dari akumulasi kembali ke akumulasi. Kita lanjut dengan foreign flow. Berikutnya ada chart foreign flow untuk Bumi Resources Mineral Tbk, Bapak Ibu. Kemarin hari Jumat asingnya net sell 31,4 miliar. Dalam 5 hari ada 75,9 miliar net sell. Tapi dalam 20 hari masih tercatat net buy 57,5 miliar. Dalam 60 hari ada 3,5 triliun net buy, besar ya. Dan sehari ada 2,9 triliun asingnya net buy masih. Kita dalam 2 hari kita asingnya ada net sell, tapi net sell yang terakhir ini kecil saja. Di sini ada mulai semacam dead cross ya. Ini kalau udah selesai dia distribusi lagi ke bawah. Jadi kalau pantau asingnya dicek dulu dominan atau tidak. Oke, itu saham berikutnya adalah Goto. Alert Goto. Goto ini dibahas kemarin, dia salah satu wake off yang belum terbentuk dan posisi paling aman membelinya adalah di harga 50 ya. Siapapun tahu Pak katanya. Ya, memang itulah faktanya, justru penting untuk semuanya tahu. Tapi apakah semuanya dapat kesempatan? Itu dia masalah rezeki, kita ada yang ngatur. Kita cek dengan dia alertnya ya bulan 10. Jadi bulan 8 tidak ada, 9 tidak ada, 10 akhir baru ada sama sekarang ya. Jadi sepertinya bergerak lagi nih sekarang bulan 30 Oktober sama 5 November kemarin. Kita cek dengan Speedo Goto. Daily-nya gimana? Speedometernya Goto, dia berada di zona grid, artinya Goto ini demand-nya lebih besar daripada supply. Saya pengen lihat Speedo Goto. Bagaimana Goto speedometernya untuk weekly, dia juga demand-nya lebih besar daripada supply. Dia berada di zona grid ya. Kita cek dengan Star Goto. Karena saya juga sudah mulai ngumpulin nih di bawah di harga 50-an. Goto kalau lihat daily, dia bergeraknya di zona grid. Kita lihat weekly-nya. Star Goto, apakah habis panik terlebih dahulu? Mudah-mudahan.
Ya, Goto ini kita kategorikan kalau di weekly-nya sudah valid ya karena di hari Jumat. Dia sebagai saham yang habis panik, terbitlah hope. Nah, kalau Bapak Ibu mainnya di weekly, satu kata kunci yang Bapak Ibu perlu adalah sabar. Jadi sabar saja main weekly dan dia kayaknya bergerak di weekly-nya seperti siput aja ya. Jadi tapi dia ini saham yang berada di zona panik tapi arahnya menuju hope. Jadi ya sabar sajalah sampai dia hope, sampai dia gini nanti kalau zona grid, mau jual dulu nggak apa-apa. Lebih slow dia kalau main di weekly ya. Sekarang kita lihat struktur besarnya VPA, weekly, monthly dulu. Monthly Goto. Nah, ini seperti yang kami bicarakan bahwa awal tahun-tahun 2004 dulu bahwa ini sejak IPO dia turun, ini adalah marking down, maka dia mentok ya. Di sini sudah mulai akumulasi saya di harga 50-an. Akumulasi ya ya seperti teori, makin panjang makin bagus ya Bapak Ibu. Jadi kalau dia berada di bawah 60 sampai 50 akumulasi aja. Kalau mentok di 50 bikin automatic trading dia buy terus. Tidak henti-henti biar aja. Nanti kalau habis pasang lagi order buy, siapa tahu dapat kan? Kayak di sini saya dapat. Di sini juga automatic buy atau GTC-nya atau automatic buy di harga 50 itu dapat terus. Biarkan saja. Oke, jadi dia semakin panjang semakin bagus. Kita nggak tahu apakah masih ada 2 tahun lagi. Kemarin juga di diskusi di kelas kita cari saham-saham yang seperti ini. Jadi ini taruhlah Juli setahun. Ya belum 2 tahun ya, atau dari harga 50, belum 2 tahun, mungkin butuh setahun lagi, kita sabar saja, mungkin tahun depan 2026 baru dia selesai akumulasi, dia akan naik. Tapi ini kan monthly. Kita lihat weekly-nya, VPA Weekly Goto. Jadi kalau dia harga 60, beli aja ini. 50 ya, 60 sampai 50 tuh pasang aja order buy. Jadi marking down, ya dia mentok di 50. Selling climax mungkin di sini, authorization secondary test sekarang. Nah, ini kita harap dia bergerak ke atas. Nanti mungkin tahun depan atau kapan saya tidak tahu. Dia jebol. Jadi kalau beli 50 di 100 kita sudah beggar. Nah, ini multi beggar kalau sampai atas ya. Jadi diduga saat ini adalah dalam fase akumulasi. Oke, jadi saat ini kemarin kan dia sideways. Saya juga mulai akumulasi banyak juga di kemarin-kemarin itu. Kenapa? Karena di sini kita lihat sudah mulai akumulasi. Oke, dia mulai akumulasi saat dia sideways. Nah, sekarang volumenya di dalam 2 minggu terakhir sudah bagus. Mudah-mudahan terus hijau, mudah-mudahan ini naik ke atas lah. Jadi dari 50 sampai 100 saja sudah beggar itu. Oke ya, jelas. Untuk di weekly wake off-nya berjalan, sekarang entry-nya di daily. PPA Goto. Ya, jadi kemarin turun sampai mantok ini, saya punya dapat banyak di sini ya. Di bawah ini ada order saya belum dimakan. Ya, tiap bulan aja diperpanjang, tiap bulan diperpanjang. Sekarang dia sudah low. Ini adalah high. Jadi ini adalah low-nya. Ini adalah high-nya. Ini ada high low. Sekarang dia sudah membentuk higher high. Jadi sudah terbentuk ready to uptrend-nya. Jadi ya jalan aja lah, nggak apa-apa. Kalau sampai 100 juga mudah-mudahan sudah bagus. Volumenya bagaimana? Ya tidak ada sinyal. Volume dari rata-rata, spread-nya rata-rata, tapi tidak ada sinyal dari candle-nya. Volumenya sedikit di atas ya, naik sedikit, tapi nggak apa-apa lah candle merah seperti ini. Mudah-mudahan, karena ordernya itu kan banyak sekali nih sahamnya. Kalau udah turun sampai 50, di sini ada sistemnya. Paling banyak saya di 50 ini ya. Mau ambil 100 juta, 50 juta juga nggak apa-apa lah kalau kena 50 lot ini. Jadi misalnya per level ini 1 juta, 2 juta rupiahnya ya. 1 juta, 2 juta, 3 juta rupiah. Nah ini biarkan aja sampai bawah. Gitu. Biarkan saja. Nanti 1 juta, 2 juta, 4 juta, 8 juta. Pokoknya piramida aja. Paling banyak di 50 saya ordernya diperpanjang terus, kena nggak kena biarkan di situ. Oke, sekarang kita lihat foreign flow untuk Goto. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Goto atau Goto Gojek Tokopedia. Bapak Ibu bisa lihat kemarin hari Jumat asingnya net sell 45,48 miliar dan 5 hari ada 204,6 miliar.
Dalam 20 hari ada 24,9 miliar net sell. Masih dalam 60 hari ada 620 miliar net sell, tapi dalam satu masih ada tercatat 5,9 miliar net buy. Jadi dari sejak awal November memang aslinya terkesan exit. Jadi saya ini jaringan saja Bapak Ibu ya. Jadi 61 ada 60 ada 59 ada 68 tuh terus saja sampai bawah sampai 50. Biarkan saja. Ya, biarkan saja. Jadi tinggal tergantung money management, tapi order sampai harga 50 ini ada dari pengalaman kemarin, dia ini kalau mau dijadikan saham yang jatuh di bawah 50 perak agak beresiko untuk marketnya. Jadi dibuat peraturan bahwa dengan nilai transaksinya Goto ini tidak mungkin, kalau saya tidak salah tidak mungkin jatuh di bawah 50, maka order 50 itulah yang saya paling besar. Oke, mungkin bisa diikutin begitu Bapak Ibu, pasang aja automatic tradingnya sampai harga 50 perak. Oke, sekarang kita lanjut dengan ya udah begitu, lanjut dengan saham HMSP. HMSP ini dulu saya masuknya ketika ekstrim ya. Jadi kalau sekarang sih saya lihat profit run saya udah menikmati, udah profit taking malah sebagian. Kita cek dengan cari aja sini HMSP. Dulu saya masuknya, Bapak Ibu bisa tonton itu masih ada buktinya nih. HMSP saya masuknya Extreme Fear 6 Agustus terus sampai dia turun ya. Untuk terus saya beli terus itu. Jadi dia karena dimensionnya ada di bawah, udah saya beli. Sekarang kalau ada alert ya saya tidak beli. Begitu. Jadi alert robotnya bukan harus saya beli, tergantung saya sudah punya atau tidak. Kita cek dulu alert HMSP. Waktu itu saya ingat tuh kalau HMSP saya beli ada yang komentar bahwa Anda tidak memperhatikan risk ya. Kita pelajari risk dalam trading as a business. Cuman kan cara entry-nya. Jadi September kapan tadi ya? September saya masuk di sini lah ya. Jadi sebelum munculan alert-alert itu, sebelum Pak Purbaya jadi menteri, saya sudah masuk HMSP. Kenapa? Ada indikasi namanya ekstrim. Cocok belilah ya di situ. Nah, saya beli. Nah, begitu sekarang sudah naik tinggi, baru orang beli ya agak berbeda dengan saya. Saya justru kena profit taking kemarin, sisanya lihat profit run saja. Tidak ada rencana untuk menjual HMSP ini sampai dia kena stop loss atau profit taking yang keduanya. Oke, kalau kita lihat di bulan 9 ada, bulan 10 ada, 11 ada, naiknya udah tinggi. Artinya sudah tidak fresh lagi ini saham HMSP. Kita cari saham lain lah. Jadi kemarin saya masuknya ke Ultrajaya, ke LPPF, bisa ditonton lah itu yang saham-saham ledakan volume. Oke, sekarang kita cek dengan Speedo HMSP, speedometer HMSP, dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat Speedo HMSP, speedometer untuk weekly. HMSP dia juga tampaknya berada di zona grid nih. Internet. Ya, ini dia zona grid, artinya dia demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star HMSP. Rotasi sahamnya HMSP. HMSP untuk daily rotasi sahamnya melemah ya. Melemah nih. Oke, melemah dia. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat Star HMSP. Kita ada rotasi saham untuk weekly. Oh, weekly-nya sudah berada di zona grid ya. Jadi memang mungkin beberapa bulan yang lalu kalau belinya masih berada di zona panic atau fear, langsung dia tidak pakai hope, langsung dia masuk ke zona grid. Ya, kadang-kadang begitu memang. Saya masuk tidak harus menunggu satu alert robot, masuk dari speedometer, kadang masuk dari extreme, kadang udah robot, dari ledakan volume, dari pullback-nya macam-macam lah ya. Oke, kita lihat dengan VPA monthly HMSP. Kita lihat strukturnya saham HMSP ini strukturnya wake off-nya main di monthly ya. Jadi ini adalah sebelumnya pasti ada marking up. Ya, di sini adalah yang bayangkan kalau terjadi utat. Ini adalah utatnya. Ya. Ini adalah fase A mungkin. Ini adalah fase B, ini adalah fase C. Di mana fase D mungkin di sini, ini adalah fase E ya. Jadi kita punya buying claim authorization secondary test, lihat ini dia kecil-kecil, ini utat. Bayangkan utatnya terjadi di monthly ya. Di jelas sekali utatnya. Lalu dia turun.
Ini adalah selling climax, authorization secondary test. Jadi saya masuknya di sini kalau nggak salah. Kenapa saya yakin? Saya juga sudah belajar Wyckoff-nya kan. Tentu tidak sembarangan juga saya masuknya, walaupun dia ekstrim. Kita cek dengan VPA Weekly. Ada yang bilang, wah Bapak beruntung aja itu lucky. Ya memang tentu pasti ada keberuntungan. Tapi kan kita, background saya kan saintis juga, jadi ya harus berdasarkan data. Oke, di sini ada selling climax, jelas authorization secondary test mungkin di sini. Nah, di sini waktu itu kalau nggak salah saya beli. Karena saya tahu dia menunggu double bottom, dia ada demand-nya di bawah sini, dia turun, saya beli terus. Kalau nggak salah saya dapat rata-rata 530 atau 500 berapa ya rata-ratanya. Pokoknya di bawah 550. Nah, kalau di sini, kalau nggak salah turning point-nya di sini atau di atas. Di atas masih ada profit taking saya. Oke, jadi kena di sini. Sekarang saya biarin, mudah-mudahan kena. Saya exit. Targetnya tuh nggak salah saya ada gap ya. Tapi saya kan cicil di sini 25%. Ya di sini di manalah saya buka. Pokoknya udah kena profit taking sekali. Ini juga masih ada profit taking. Di yang gap ini profit taking, atasnya juga profit taking. Jadi memang target saya itu di profit taking ini. Dan jelas dia terjadi perubahan volumenya Bapak Ibu. Jadi ada sisa nanti let profitan tidak akan saya jual. Tapi ada level-level profit taking harus saya cek. Saya kadang-kadang harus cek kalau dia nggak bergerak nggak saya cek. Mingguan yang saya cek ya. Kalau kita lihat dengan VPA HMSP, kita lihat daily-nya. Ya, saya nggak tahu kalau nggak sampai ke atas apa boleh buat lah ya Bapak Ibu ya. Tapi saya punya averaging di sini kalau nggak salah. Di mana lagi averaging saya itu? Di sini kalau nggak salah ya. 500 di bawah inilah. Oke. Pokoknya saya belinya di sekitar inilah. Pas ekstrim-ekstrim ini saya beli. Oke. Nah, ke atas sekarang dia turun. Ini adalah sinyal apalah saya nggak hafal. Lalu dia turun, ada sinyal validasi maka dia turun ke bawah. Tetapi sinyal sekarang adalah dia bilang, dia coba turun tapi no supply. Oke. Nah ya, no supply adalah indikasi penguatan. Ya, bagus juga lah. Dia tekan tidak ada supply, mudah-mudahan naik ke atas. Ya. Jadi ini juga masih up ke atas. Jadi di mana stop loss saya ya? Sudah lupa juga. Tapi pokoknya adalah stop loss saya. Mungkin masih di sini belum dinaikkan. Mungkin sekarang saya mau menaikkan ke sini. Atau sudah saya naikkan. Lupa harus cek. Oke, tapi target saya ada di atas. Jadi ini low, high, high low, low, high, high low, higher high, high low, higher high. Dia harus high low dulu untuk naik higher high ya. Jadi kita menunggu mungkin di sini ada demand zone yang untuk dia turun untuk buyback. Naik ke atas. Yang pasti kalau turun volumenya kecil itu no worry, tidak ada masalah. Kalau dia turun dengan volume besar baru kita bahaya. Kita lihat dengan VBP HMSP. Oh ya. Jadi Bapak Ibu kalau yang masih Pak, saya masih boleh nggak mau pasang buy on weakness? Pasang di sini. Stop loss mungkin ini, swing low ini atau di sini. Ini kalau kita tarik garis. Ya, kalau dia turun sampai di sini, buy on weakness di zona ini, stop lossnya swing low candle merah. Dah. Yang mau nambah ya, yang mau nambah boleh nggak? Jadi sekarang, walaupun saya sudah punya sih, doa saya pengen naik. Tapi kalau ada yang pengen turun, ya boleh juga. Mungkin dia dikabulkan Tuhan doanya, maka buy on weakness-nya zona ini. Mungkin saya stop lossnya sudah di bawah swing low ini mungkin. Karena dia kan ini kelihatan banget nih, zona supply and demand-nya besar. Dan biasanya saya ambil swing low di bawah untuk stop loss. Kalau nggak kena, dia naik lagi, ya lihat profit run bagi saya. Bagus juga. Kita lanjut dengan foreign flow HMSP. Alah, salah. Kita lanjut dengan foreign flow HMSP dengan perintah PIV HMSP. Berikut ini ada chart foreign flow untuk HM Sampurna, Bapak Ibu. Malah berita yang saya baca itu HM Sampurna borong ini ya bondnya Danantara ya, Patriot Bond kalau nggak salah. Nggak tahu itu ada hubungan atau enggak. Tapi yang faktanya ini saat sahamnya turun, asingnya beli dalam 2 hari. Hari Jumat kemarin asingnya net buy 5,8 miliar.
Dalam 5 hari adalah net buy 18,1 miliar, dalam 16 hari dalam 20 hari ada 16,8 miliar net buy, dan 20 hari 60 hari sisa sedikit aja net sell-nya 0,3 di bawah 1 miliar untuk net sell, tapi dalam 1 hari kembali dia 11 miliar net buy. Jadi volatilitasnya tinggi sekali semenjak Pak Purbaya itu mengumumkan bahwa dia akan fokus untuk membenahi industri rokok ya. Apalagi waktu dia bilang Firaun lu gitu. Wah, itu langsung melesat ya. Jadi di sini terjadi divergensi. Jadi sahamnya lagi ekstrim, saya beli di sini mungkin asing juga tahu juga ya. Bahwa saya beli dengan ekstrim, dia akumulasi. Ini saat dia sideways asingnya akumulasi. Begitu naik tinggi mungkin dia profit taking juga ini. Ini asing-asingan. Nggak tahu juga ya Bapak Ibu, itu dia HMSP. Kita lanjut saham terakhir ada Telkom. Alert TLKM. Kalau nggak salah nih Telkom ini dia dia memasukkan ada pemilikan saham di Tipon ya. Kalau nggak salah Tipon dulu terkenal juga saham-saham untuk yang distribusi handphone, ada handphone merek Tipon lah. Kalau Bapak Ibu ingat ya buatan Cina atau apalah itu nggak tahu, Tipon mereknya. Kalau di Gandere City atau ke beberapa mall tuh ada tuh toko Tipon kayak Era Jaya juga dia. Katanya pilot kan, dia pasti terdampak itu karena dia pemilik sahamnya. Kita lihat alert Telkom, nggak tahu apakah ada sentimen lain, tapi dia bergerak belakangan ini. Alertnya itu kita anggap fresh bulan 10 Bapak Ibu. Artinya sekarang sudah naik tinggi. Kalau Bapak Ibu baru beli sekarang, atau kalau kita mau turunkan lagi, dia freshnya di bulan Agustus. Mulai ada pergerakan, baru bulan Oktober kencang, artinya kalau sekarang ini sudah naik tinggi, nggak cocok untuk beli lah, udah keempat. Jadi kalau kayak fresh ini bulan 1 Januari 2025, dia ada alert, terus sampai bulan 8 nggak ada alert. Begitu bulan 8, itu mulai boleh masuk untuk buy, titip sendal. Nanti bulan 10-nya baru tambah akumulasi. Biasanya saya seperti itu. Kalau udah naik ke alert yang bertubi-tubi begini, biasanya sudah naik tinggi. Itu gunanya untuk menaikkan stop loss. Oke? Atau menaikkan segitiga. Di kelas kemarin kita sudah belajar kan, kalau kita punya segitiga untuk atur money management yang belum fire, dinaikkan pas ada alertnya atau membentuk higher high. Sekarang kita cek dengan Speedo Telkom. Dia berada di zona grid untuk daily-nya, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan weekly Speedo Telkom. Karena hari Jumat dia sudah valid ini. Kita cek. Ini daily masih Speedo Telkom. Untuk weekly-nya weekly-nya juga berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star TLKM. Rotasi saham untuk Telkom. Untuk hari Jumat, dia tampaknya melemah, Bapak Ibu. Relatif terhadap komposit, ini sepertinya supply-nya ada masuk. Kita lihat weekly-nya dulu. Speedo TLKM. Bagaimana weekly-nya? Salah. Star TLKM. Kita lihat weekly untuk Star Rotation. Aduh, ini dia kemana ya? Ada penguatan ya weekly-nya. Kayaknya ada penguatan ini. Tempel pula dia. Oke, kita lihat aja langsung VPA monthly TLKM. Nanti jawabannya ada di chart. Kalau bingung-bingung langsung lihat chart volume aja. Oke, kalau lihat Wyckoff-nya sih Bapak Ibu ya, ini mungkin suka nggak suka, dia memang lama sekali. Ini dia jaya-jaya mungkin sudah selesai. Lihat ya, marking up. Ini PS-nya. Kalau mau jadikan fase A juga boleh. Oke, kalau lihat ini akan membentuk, ini mungkin utatnya atau fase C-nya ya. Iyalah ya, buying climate authorization secondary test. Ini dites sekali lagi di fase C-nya atau utatnya, baru dia turun selesai. Fase D, nah ini dia kemana nih barang? Kalau dia tidak berhasil, dia lanjut ke bawah, udah selesai barang tuh ya Bapak Ibu. Atau saya ini nanti kita lihat di weekly lah. Ini monthly agak susah juga kalau membaca Wyckoff. Tapi umumnya saham-saham seperti Unilever,
Telkom, HMSP, dia terbaca wake off-nya di monthly karena dulu saham-saham yang jangka panjang itu pegang sama fund manager. Sekarang kita cek lagi VPA weekly TLKM. Ya, di weekly-nya nggak kebaca. Apakah struktur besarnya? Kita baca apa yang ada aja lah. Ini adalah marking down faktanya. Jadi di kelas juga kemarin kita sudah belajar sesuatu bahwa di bulan April terjadi sesuatu yang luar biasa hingga tidak akan mengalami lagi fase akumulasi di bawah ya. Ini fase A biasanya, fase B-nya akan di atas. Ini adalah the best time for buying. Ini adalah second chance to buy. Tapi sayang sekali dia tidak berhasil close di upper down-cian. Jadi kalau kita punya low, ini high-nya, turun ke bawah dia tes untuk demand zone ini high low. Nah, mau higher high tapi dia tidak close di atas 3490, artinya ya belum valid lah break up-nya. Sinyalnya memang bagus, day move indicate strength, volumenya besar, wide, upper set. Makanya tadi weekly-nya saya merasa dia berbalik ke kanan nih karena candle-nya juga bagus. Dan volumenya juga bagus ya, dia rata-rata volumenya high, spread-nya juga di atas, close-nya tinggi. Cuman ternyata ada rejection. Rejection ini dia berhasil menutup gap, dia selesai. Ya, kita perlu lihat di sini. Ya, ini kalau kita lihat BDT-nya nih akumulasinya belum terdeteksi besar. Gimana ya? Ya, kita lihat zona supply and demand-nya karena dia kan sayang sekali tidak berhasil close di atasnya. Kalau close di atasnya enak analisanya. Ya. Stop loss-nya dulu lah diperhatikan. Kita lihat BP weekly TLKM. Kita mau lihat supply and demand-nya. Belum konklusif saya dari chart weekly. Oh. Ya, targetnya ini Bapak Ibu yang punya Telkom, ini kita punya namanya sell mother candle. Buat trading plan, profit taking-nya di sini saja. Tapi kalau ini ada rejection, Bapak Ibu bisa exit. Sebab gap-nya tutup sudah. Oh, ini ada gap. Oh ya, bisa ini targetnya di sini nih. Ini 4.000 nih jual dulu. Karena mungkin ada gap ya. Ada nggak gap di situ? Evol WTLKM. Itu ada gap ya di situ. Jadi bisa target jual di situ Bapak Ibu. Oh ya, ini ada gap ini. Setelah dia gap, jadi sell-nya di sini. Ini ada gap ya. Oke. Kalau lihat apalagi VPA TLKM, kita lihat daily-nya. Kalau weekly-nya tadi belum kelihatan. Sekarang kita lihat daily-nya. Oke, daily stop loss sudah naik. Naiknya di sini. Sekarang kita hanya bisa bermain di sini saja ya Bapak Ibu. Kalau yang konservatif ya di bawah karena chartnya weekly tadi. Yang agresif dia swing low. Kenapa? Dia sudah close upper down-cian untuk dianya sendiri. Bagus, jadi low, high, high, low, higher, high. Makanya boleh menaikkan stop loss. Lalu sinyalnya tidak ada untuk hari Jumat. Hari Jumat volumenya low, spread-nya narrow. Nah, ini tidak ada anomali Bapak Ibu. Jadi justru ini pullback. Kita naik, dia turun. Yang mau nambah posisi, yang baru mau masuk, yang agresif, risk-nya maunya kecil, stop loss di sini. Kenapa dia turun? Kan trennya turun nih. Ya harusnya sepakat lah Bapak Ibu, ini trennya turun. Volumenya juga turun. Jadi kalau Bapak Ibu mazhabnya volume price analysis, kalau Bapak Ibu mazhabnya adalah price action, tidak bisa, agak susah karena nggak ada validasi. Kalau volume price analysis, enaknya kita punya volume yang memvalidasi bahwa saat harga turun, volume juga turun. Berarti no worry lah. Kita bisa gunakan ini untuk pullback. Kan pullback nih. Ya, setiap naik dia jebol, dia turun dulu. Jadi ini stop loss-nya kalau yang agresif di swing low-nya saja berapa nih? Berarti stop loss untuk yang mau buy on weakness pullback, stop loss-nya 3.400. Ini pasang stop loss wajib. Lalu buy-nya satu tick di atas high-nya, berarti buy-nya 3.500 ya. Jadi jaga atas jaga bawah, ini juga jaga bawah. Range-nya kecil, stop loss-nya kecil. Kalau kena bawah nggak rezeki, tapi range kecil ya. Oke, nanti ini kalau naik lagi memang dia low
low, high, high, low, higher, high, turun ke bawah, high, low, higher, high. Ya, jadi manfaatin aja risknya kecil ya di bawah ini. Karena volumenya kecil dan kita punya, saat dia volume kecil, dia punya apa namanya? Dia punya sinyalnya adalah climax fall up untuk VSA. Oke, kita lanjut dengan VBP TLKM. Ya udah 10 menit, udah 1 jam. Kita mau lihat dimensionnya. Jauh di bawah ya. Jadi kalau yang masang stop loss di sini, mudah-mudahan dimension ini aman. Tapi yang baru mau masuk, jangan besar-besar ke bawah. Kita risknya yang penting kecil. Apakah kena stop loss itu biasa, tapi risk kecil karena ada opportunity. Yang sudah punya stop lossnya bisa di sini. Kalau yang main monthly, stop lossnya di bawah. Oke, terakhir kita akan cek forum flow untuk Telkom dengan perintah Telkom. Bagus pula dia ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat foreign flow untuk Telkom, asingnya net buy terus. Jadi yang punya lihat profit run saja. Asingnya net buy hari Jumat 53,4 miliar. Dalam 5 hari ada 798,9 miliar net buy. Dalam 20 hari 1,6 triliun net buy. Dalam 60 hari 2,4 triliun net buy. Dalam 100 hari ada 4,8 triliun asingnya net buy. Jadi asingnya masuk terus. Mengapa targetnya masih bisa sampai 4.000 tadi? Karena juga mungkin disupport dengan Telkom. Telkom apa asing? Telkom ini silakan dicek sendiri. Mudah-mudahan asingnya dominan ya Bapak Ibu. Karena biasanya dia dipegang oleh fund manager juga dan Telkom merupakan proxy. Kalau asingnya mau masuk ke sektor telekomunikasi, dia tentu akan melirik Telkom. Baik Bapak Ibu, itu saja saya rasa untuk weekly stock analysis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Tolong kalau Bapak Ibu punya grup channel, tolong disebar supaya yang lain juga mendapatkan infonya. Mudah-mudahan semakin banyak yang berminat untuk bermazhab volume price analysis dan Wyckoff method lah. Oke, itu saja ya Bapak Ibu. Kalau ada waktu nanti kita akan analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.